Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Siti Haryadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan individu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sania Ika Oktaviana, selaku moderator pada presentasi siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Sania Ika Oktaviana, yang kedua Endriani, yang ketiga Feren Abitasya Aldian, yang keempat yaitu Fadilah Faizatun Azhara. Adapun topik yang kami bahas pada presentasi pada siang hari ini yaitu gangguan bipolar pada anak pemurung. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada presentasi siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, penyampaian simpulan. Yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi akan disampaikan oleh teman saya, Indriani. Baik, terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan. Selanjutnya itu ada pengertian bipolar. Nah, apa sih pengertian bipolar itu? Oke, next. Nah, bipolar ini berasal dari dua kata, yaitu ada kata bi dan juga polar. Bi berarti dua dan juga polar yang artinya kutub. Maka, kita bisa mendefinisikan bahwa bipolar ini adalah gangguan perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Ini pendapat menurut Angga Bean dan Rona pada 2015. Dua kutub yang dimaksud adalah depresi dan juga manik. Nah, apa sih depresi dan juga manik ini? Depresi ini didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti, rasa bersalah, menarik diri dari lingkungan, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Ini definisi menurut Davison, Neil, dan juga King pada 2010. Nah, lalu ada juga nih kata manik. Manik ini didefinisikan sebagai emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai hiperaktivitas, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralihkan. Atau bisa disebut juga orang yang mengalami gangguan bipolar ini merupakan orang yang mudah untuk terdistraksi. Ini pendapat menurut Davison dan kawan-kawan pada 2010. Nah, orang dengan gangguan bipolar ini akan mengalami dua fase tersebut, yakni depresi dan juga manik di dalam kehidupannya. Pangga Bian dan Rona pada 2015, mereka juga menyatakan bahwa perubahan mood yang dialami penderita bipolar menimbulkan penderitaan tersendiri bagi orang yang mengalaminya. Emosi penderita bipolar yang mudah meledak saat panik mungkin membuat mereka tidak disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya, karena mereka akan tiba-tiba menjadi marah, mereka tiba-tiba menjadi emosi, tiba-tiba gembira secara berlebihan, seperti itu. Yang tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya pasti merasakan hal yang jengkel gitu kan, karena mereka tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh orang tersebut. Nah, penderita bipolar juga cenderung mengalami kebingungan untuk menyelesaikan persoalan perubahan mood yang mereka sendiri tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Terdapat dua fase yang dialami oleh penderita gangguan bipolar, yakni ada fase mania dengan perasaan gembira yang berlebihan dan juga fase depresi dengan perasaan sedih yang juga berlebihan. Nah, oleh sebab itu, dari definisi dan pemahaman tadi, maka kami dari kelompok 7 mengambil spesifikasi dari gejala bipolar, yakni adanya kemurungan yang diderita oleh penderitanya gitu. Nah, kemurungan ini akan terlihat sangat jelas pada anak-anak yang sudah diketahui bersama bahwa masa anak-anak ini merupakan masa untuk mengeksplor dunia dan juga masa mereka untuk bermain bersama kawan-kawannya, tapi terhalang oleh kemurungan karena gangguan bipolar tadi. Nah, makanya kami dari kelompok 7 mencoba untuk mengupas permasalahan kemurungan pada anak karena gangguan bipolar. Yang pengertian selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disambung oleh teman-teman saya. Terima kasih. Terdapat penyebab gangguan bipolar, yaitu belum diketahui secara pasti penyebab gangguan bipolar pada anak. Namun, ada beberapa hal yang diduga dapat
meningkatkan risiko seseorang anak untuk mengalami gangguan bipolar. Yang pertama yaitu ada faktor keturunan. Seseorang berpotensi menderita bipolar jika salah satu anggota keluarga, misalnya ibu, ayah, dan kakaknya juga mengalami kondisi yang sama. Hal ini menandakan bahwa gangguan bipolar mungkin bersifat keturunan. Yang kedua yaitu kelainan struktur dan fungsi otak. Di dalam otak, terdapat senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar rangsangan ke sel saraf di seluruh tubuh. Senyawa ini disebut juga dengan neurotransmitter. Jika jumlah neurotransmitter kurang, maka sistem pengendali aktivitas otak, termasuk juga mengatur emosi dan perilaku, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu trauma psikologis. Gangguan bipolar pada anak juga diduga dapat disebabkan oleh tekanan atau stres berat yang mengakibatkan anak mengalami trauma psikologis. Yaitu selanjutnya penyebab anak pada anak pemurung. Yang pertama yaitu tidak dihargai. Seorang anak butuh penghargaan atas prestasi dan kemampuan baru yang mereka pelajari. Jika gagal, jangan lupa berikan anak motivasi. Yang kedua yaitu kata-kata negatif. Sering mengucapkan kalimat negatif sekitar anak bisa membuat emosi mereka terganggu dan terpengaruh. Oleh karena itu, pilihlah kalimat Anda dengan bijak saat berbicara dengan anak. Yang ketiga yaitu sering mengancam dan terlalu mengendalikan anak. Orang tua yang memiliki anak berusia remaja biasanya sering terlibat perselisihan satu sama lain. Alasannya, tentu saja karena anak remaja memiliki jiwa eksplorasi yang tinggi. Dan orang tua merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Namun, perlu diketahui bahwa anak yang terlalu dikendalikan bisa membangkang dan berperilaku di luar prediksi. Yang keempat yaitu membandingkan anak. Membandingkan seorang anak dengan anak lainnya adalah hal yang sangat tidak adil, sebab kemampuan dan kekurangan tiap anak berbeda. Orang tua harus peka terhadap kondisi ini. Tujuannya agar anak percaya diri dalam mengembangkan bakatnya. Dan yang terakhir yaitu masalah keluarga. Pikir terlebih dahulu sebelum bertengkar dengan orang lain, terutama dengan pasangan di depan anak. Anak yang mendengar orang tua saling bertengkar dan memaki akan mengganggu perkembangan emosinya. Kedewasaan seorang anak masih belum sampai pada tahap mengerti pokok permasalahan Anda bertengkar dengan pasangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi upaya untuk mengatasinya. Nah, yang pertama, orang tua atau seorang pendidik tidak mengolok-olok sifat pemurung anak. Jadi, bisa kayak gak boleh membanding-bandingkan, misalkan ada anak yang pemurung, kenapa kamu murung? Tuh lihat anak yang di tetangga sebelah, dia aktif, semangat. Contohnya yang kayak gitulah, itu gak boleh. Jadi harus minimalisirkan gitu. Apalagi diolok-oloknya itu di depan umum, itu bakal bikin anak tambah ngedown. Nah, selanjutnya ada tingkatkan rasa percaya diri anak. Nah, orang tua atau pendidik harus bisa meningkatkan rasa percaya diri anak agar anak juga bisa percaya dengan dunia luar. Nah, yang selanjutnya orang tua harus mengetahui kesukaan potensi anak. Setelah orang tua mengetahui potensi anak, lebih bagusnya gitu orang tua tuh menyuruh anaknya untuk melakukan hobi-hobinya gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, ajak anak berkunjung ke tempat baru untuk beradaptasi. Nah, ini juga menunjang anak untuk bisa mengeksplor, berinteraksi dengan dunia luar. Dan yang terakhir, ada orang tua menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Nah, yang kelima ini menurut saya itu yang paling penting. Dimana kalau anak yang pemurung itu kan mereka
pasti cuma percaya dengan orang terdekat seperti keluarganya gitu. Yang pertama kan pasti orang tuanya. Jadi orang tuanya ini harus bisa mencontohkan yang baik gitu. Kalau misalkan untuk berbuat hal kebaikan tuh contohkan terlebih dahulu gitu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya dan akan saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya yaitu simpulan dari presentasi ini. Bipolar merupakan gangguan perasaan yang bertolak belakang. Terkadang anak ini bisa sangat gembira, kadang emosi, dan kadang bisa sangat sedih. Dampak dari gangguan ini dapat menyebabkan anak menjadi murung karena anak merasa jika perasaannya itu selalu hancur dan ingin sendiri. Anak ini sering murung karena dia tidak punya teman. Dia tidak punya teman karena banyak temannya menjauhinya karena sikapnya yang aneh. Kemudian cara untuk mengatasi anak dengan gangguan bipolar pemurung ini, kita melakukan pembinaan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Apakah terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak? Apakah ada broken home antara hubungan orang tuanya? Dan kita bisa mencari tahu itu dahulu. Terima kasih. Presentasi pada siang hari ini kepada kelompok 7. Saya akan menutup presentasi pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.